Ini pengecoh teman-teman ya, karena ini musim kemarau. Tapi tindakan yang diambil itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Arnawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali melakukan tryout untuk PPPK tahun 2023. Dan pada video kali ini sudah sampai di part yang ketiga. Dan kita akan membahas 20 soal tryout untuk sosial kultural teman-teman ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan mulai tryout kita ya, spesial untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural teman-teman ya, di mana PG-nya itu digabung dan teman-teman harus mencapai poin 117 teman-teman ya. Dan pada video kali ini kita sudah sampai di part yang terakhir untuk tryout kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, di part yang pertama buat teman-teman yang baru mampir di video saya atau di YouTube saya, silahkan teman-teman cek ya di part sebelumnya. Ada part pertama itu kita bahas 10 soal manajerial teman-teman ya. Kemudian di part yang kedua ada 15 soal manajerial. Ini ada di video-video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya untuk linknya. Nah, kemudian untuk sosial kultural yang kali ini kita langsung bahas 20 soal teman-teman ya di part yang ketiga ini. Untuk pilihan gandanya teman-teman sama ya untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, yaitu ABCD 4 pilihan ganda, di mana tidak ada jawaban yang salah. Teman-teman cukup menjawab saja. Usahakan teman-teman minimal mendapatkan memilih pilihan ganda yang poinnya 3 teman-teman ya, 3 atau 4. Jadi kita berusaha untuk memilih antara 3 atau 4 poinnya ya. Jangan sampai kalau cuma 1 dan 2 rata-rata teman-teman dapat, maka teman-teman tidak akan lulus PG teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Apa sih itu materi dari sosial kultural ini teman-teman ya? Oke teman-teman, untuk kompetensi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan. Di sini materi kompetensi sosial kultural ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap. Terkait apa? Terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Jadi lebih kepada bagaimana teman-teman berinteraksi di lingkungan sekitar, mau itu di masyarakat, mau itu di tempat kerja, mau itu di tempat baru, atau dimanapun teman-teman ya, mau itu di tempat-tempat umum, di tempat wisata, itu teman-teman akan dinilai bagaimana sikap teman-teman ya. Ini mengenai pengetahuan dan sikap teman-teman yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, dan seterusnya. Nanti teman-teman boleh baca teman-teman ya. Ini lumayan panjang pengertiannya, tapi intinya adalah bagaimana teman-teman berinteraksi di masyarakat majemuk teman-teman ya. Dan ada beberapa aspek yang dinilai untuk kompetensi sosial kultural ini teman-teman. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Jadi bagaimana teman-teman menerima keberagaman di Indonesia. Mau itu perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa daerah, dan lain sebagainya teman-teman ya. Kemudian yang kedua terkait kemampuan berhubungan sosial. Jadi bagaimana teman-teman mampu berbaur dengan masyarakat sekitar, mampu berbaur dengan orang-orang lain ya, orang-orang baru, mau di pekerjaan, mau di tempat-tempat lain gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Nah, bagaimana teman-teman mengedepankan tentang persatuan gitu teman-teman ya, dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang terakhir adalah sikap empati. Jadi bagaimana teman-teman bertindak sesuai dengan tempat orang lain. Misalkan teman-teman melihat orang yang sedang kesusahan gitu, teman-teman menempatkan diri. Jika saya kesusahan, bagaimana tindakan saya? Gitu teman-teman, itu namanya empati. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tryout kita. Nanti teman-teman jangan lupa, silahkan setelah saya baca soalnya, teman-teman pause videonya.
Kemudian tentukan pilihan jawaban kalian apa ya. Kemudian saya bahas, setelah saya bahas teman-teman bisa tahu poin kalian berapa. Kemudian nanti bisa dijumlahkan di akhir video. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tryout yang pertama. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-119 teman-teman ya. Jadi part 3-nya itu 119, kemudian part keduanya itu ada di video yang ke-118 dan part pertama ada di video yang ke-116 teman-teman ya, karena 117 itu khusus untuk pelanggan saya. Nah, kita mulai tryoutnya dari yang pertama. Musim kemarau sedang berlangsung di desa Anda. Banyak penduduk yang kehilangan sumber air bersih. Sementara rumah Bedul memiliki sumur yang masih memiliki banyak air. Ia khawatir air sumurnya akan kandas sehingga tidak ada warga yang diizinkan mengambil air dari tempatnya. Jika Anda pada posisi Bedul, maka pasti Anda melakukan hal yang sama. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, atau yang D sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause videonya dan dijawab. Jika teman-teman sudah menjawab, kita akan bahas bersama teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan, jika Anda pada posisi Bedul, maka pasti Anda akan melakukan hal yang sama. Bedul ini ngapain sih? Jadi Bedul ini khawatir sumurnya akan kandas sehingga tidak ada warga. Nah, ini hanya pengecoh. Khawatir sumurnya kandas ini pengecoh teman-teman ya, karena ini musim kemarau. Mungkin betul teman-teman akan khawatir sumurnya akan kandas karena musim kemarau, betul teman-teman ya, tapi tindakan yang diambil itu bagaimana? Tidak ada warga yang diizinkan untuk mengambil air dari tempatnya. Ini tindakan apa? Positif atau negatif? Negatif teman-teman ya. Negatif, tindakannya negatif. Kalau tindakannya negatif, maka teman-teman jawabannya adalah, ya betul banget, D sangat tidak setuju teman-teman yang memiliki poin 4. Jadi teman-teman fokus pada jawaban A atau D, sangat setuju atau sangat tidak setuju teman-teman ya. Kalau pernyataan di soal atau tindakan di soal itu negatif, maka teman-teman ambil jawaban sangat tidak setuju. Kalau dia positif, ambil jawaban sangat setuju. Oke teman-teman, clear ya. Di sini poin 3 ada di C, poin 2 B, dan poin 1 ada di A teman-teman. Kita next lagi ke soal yang nomor 2. Anda baru saja sampai rumah setelah seharian bekerja. Tiba-tiba salah seorang warga datang mengundang Anda pada kegiatan adat di rumahnya. Acara tersebut akan digelar 2 jam lagi. Anda merasa sangat lelah dan membutuhkan istirahat. Anda menolak undangan tersebut secara halus dengan alasan membutuhkan istirahat agar ia tidak tersinggung. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab jawabannya A atau D teman-teman. Jika sudah dijawab, kita akan jawab bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya. Anda menolak undangan tersebut secara halus. Teman-teman, ini hanya pengecoh ya. Lihat, secara halus dengan alasan membutuhkan istirahat agar ia tidak tersinggung. Ini hanya pengecoh. Kenapa saya bilang pengecoh teman-teman? Fokus pada tindakan utamanya. Anda menolak undangan tersebut. Menolak, ini tindakan, kata kuncinya di sini teman-teman. Kemudian kenapa dia menolak? Karena dia merasa sangat lelah. Kemudian kita lihat acaranya kapan? Acaranya adalah 2 jam lagi. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk istirahat sejenak ya, kecuali kalau misalkan acara tersebut langsung digelar saat itu juga, maka mungkin teman-teman bisa menolak. Tapi karena ini masih 2 jam lagi, maka teman-teman bisa beristirahat kemudian bergabung. Ini terkait dengan bagaimana kemampuan teman-teman dalam berhubungan sosial teman-teman ya. Jadi jawabannya di sini adalah D, sangat tidak setuju yang memiliki poin 4. Kemudian C3, B2, dan A1 teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 3. Anda sedang merencanakan berlibur bersama keluarga. Tiba-tiba salah seorang tetangga meminta bantuan Anda untuk melakukan suatu hal yang penting di rumahnya. A. Menolak permintaannya dengan sopan sebab acara ini tidak dapat kami tunda lagi. B. Keluarga lebih penting daripada apapun. C. Masih banyak tetangga lain yang akan lowong. Atau yang D. Saya tidak keberatan untuk membantu sejenak. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini tetangga Anda meminta untuk melakukan hal penting teman-teman ya, untuk melakukan hal penting. Nah, di sini teman-teman tandai kata merencanakan liburan ya, sesuaikan jawaban dengan
Apa yang ada di soal? A. Menolak permintaannya dengan sopan sebab acara ini tidak dapat kami tunda. Ini kan baru acara dan Anda masih merencanakan liburan, teman-teman ya, bukan sedang liburan atau bukan hendak pergi liburan ya, tapi masih berencana. Jadi lebih penting untuk teman-teman mendahulukan membantu tetangga karena tetangganya sedang membutuhkan gitu ya teman-teman ya. Jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat. B, keluarga lebih penting, ini juga tidak menunjukkan jawaban yang tepat ya. Tindakan kalian ini hanya pendapat. Karena ini hanya pendapat maka kita langsung eliminasi. Kemudian yang C, masih banyak tetangga lain yang akan lowong. Ini berarti secara tersirat Anda menolak ya, eliminasi. Kemudian yang D, saya tidak keberatan untuk membantu sejenak. Ini jawaban yang tepat yang D ya, poin yang 4 teman-teman. Kemudian yang A poin 3, B poinnya 2, dan C poinnya 1 teman-teman ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 4. Anda dan keluarga hendak berangkat liburan. Persiapan sudah disiapkan. Saat Anda akan berangkat, tiba-tiba tetangga Anda dilarikan ke rumah sakit akibat sakit yang sangat parah. Anda menunda rencana liburan untuk bisa menjenguknya esok hari. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, atau D sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat tetangga Anda dilarikan ke rumah sakit. Kemudian intinya adalah Anda menunda rencana liburan agar bisa menjenguknya. Kapan Anda menjenguknya? Esok hari, rencananya esok hari. Padahal Anda akan berangkat liburan hari ini. Ya, Anda hendak berangkat liburan berarti hari ini. Ya teman-teman ya, kemudian tetangganya dilarikan hari ini juga. Kenapa harus menunggu besok untuk menjenguknya? Dan Anda jadi batal untuk pergi berangkat liburan. Gitu ya, jadi ini juga kalimatnya negatif teman-teman ya. Kalau dia negatif maka jawabannya sangat tidak setuju. Yang memiliki poin 4, C3, B2, dan A1 ya teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat teman-teman, silakan komen saja di kolom komentar. Kita next lagi ke soal yang berikutnya. Anda mengikuti acara keakraban yang diadakan oleh fakultas. Fakultas Anda terdiri dari 8 program studi. Tentu banyak yang akan bergabung pada acara tersebut. Banyak mahasiswa yang berasal dari suku, budaya, ras, dan bahasa yang berbeda-beda. Anda tidak terganggu dengan perbedaan tersebut, namun Anda khawatir akan terpengaruh dengan perbedaan yang ada. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, atau D sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat inti kalimatnya ada di kalimat terakhir teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Kita lihat di sini kalimat terakhir, Anda tidak terganggu dengan perbedaan tersebut. Bagus, positif. Namun Anda khawatir akan terpengaruh dengan perbedaan yang ada. Nah, ini kalimatnya apa? Negatif atau positif teman-teman? Ingat teman-teman, di sini kata khawatir terpengaruh ini secara tersirat menunjukkan kelemahan teman-teman, bahwa teman-teman ini mudah terpengaruh. Jadi ini kalimat yang negatif teman-teman ya. Kalau kalimatnya negatif maka jawabannya yang D ya, sangat tidak setuju, yang memiliki poin 4, C3, B2, dan A1. Seperti itu teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 6. Anda sedang bekerja, berniat menyelesaikan tugas yang belum selesai di rumah. Akan tetapi anak Anda tiba-tiba demam dan pastinya membutuhkan Anda. A. Saya akan mengurus anak terlebih dahulu sebelum melanjutkan tugas. B. Saya akan menyelesaikan tugas secepatnya kemudian mengurus anak. C. Ada pasangan saya yang akan mengurusnya. Atau yang D. Saya berharap orang-orang di rumah bisa bekerja sama dengan saya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman. Di sini kita lihat anak Anda tiba-tiba demam dan pastinya membutuhkan Anda. Sudah disebutkan di soal ya, pastinya membutuhkan Anda, pastinya membutuhkan Anda teman-teman ya. Jadi teman-teman dahulukan anak ya. Ini terkait dengan teman-teman bagaimana berempati teman-teman. A. Saya akan mengurus anak terlebih dahulu. Betul teman-teman ya.
B. Saya menyelesaikan tugas secepatnya, kemudian mengurus anak. Teman-teman kalau memaksakan diri menyelesaikan tugas dulu, sudah anaknya rewel, kemudian tugasnya juga belum tentu maksimal dikerjakan. Jadi yang B ini bukan solusi yang tepat. Kemudian yang C, ada pasangan saya yang akan mengurusnya. Ini juga melimpahkan hal tersebut kepada pasangan Anda ya, meskipun mungkin Anda bisa bekerja sama dengannya. Tapi di soal sudah disebutkan ya, pasti membutuhkan Anda. Jadi utamakan untuk mendahulukan anak teman-teman ya. Dalam hal ini dia sedang demam ya, gitu teman-teman. Kemudian yang D, saya berharap orang-orang di rumah bisa bekerja sama. Ini hanya harapan. Saya berharap saja hanya harapan, berarti ini bukan tindakan teman-teman ya. Jadi yang ini dieliminasi. Gitu teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat di sini yang A yang poinnya 4. Kemudian B poin 3, C poinnya 2, dan D poin 1 teman-teman. Kita next lagi ke soal yang nomor 7. Anda baru saja pindah tempat tinggal ke sebuah desa karena dipindah tugaskan ke perusahaan cabang. Anda membersihkan dan merapikan tempat tinggal baru Anda. Di saat yang bersamaan, warga sekitar sedang gotong royong membersihkan selokan dan lingkungan sekitar desa. Anda menunda membersihkan rumah Anda dan bergabung pada acara tersebut. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya di sini ya, Anda menunda membersihkan rumah Anda dan bergabung pada acara tersebut. Acara apa? Acara gotong royong membersihkan selokan dan lingkungan sekitar rumah teman-teman. Ini adalah kalimat yang positif. Kenapa positif? Karena teman-teman mementingkan terkait dengan persatuan. Kemudian teman-teman bisa berhubungan sosial. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang A ya, sangat setuju poin 4. Kemudian B3, C2, dan D1 teman-teman. Oke teman-teman, clear ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 8. Anda sedang menikmati liburan dengan keluarga. Di lokasi liburan, Anda melihat orang yang tiba-tiba pingsan dan dikerumuni orang. Anda mengetahui beberapa langkah pertolongan pertama, akan tetapi Anda bukan seorang perawat ataupun dokter. A. Saya akan membantunya jika tidak ada yang berani membantunya setelah 3 menit. B. Saya memberikan pertolongan pertama. C. Saya memberikan pertolongan jika disetujui oleh orang-orang. Atau yang D, lebih baik menunggu pihak medis untuk memberikan pertolongan. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, Anda melihat orang yang tiba-tiba pingsan dan dikerumuni oleh orang-orang. Nah, Anda mengetahui beberapa langkah pertolongan pertama, tapi Anda bukan perawat ataupun dokter, bukan tenaga kesehatan, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat pertolongan pertama itu boleh dilakukan oleh siapapun nggak, teman-teman? Boleh ya, karena itu pertolongan pertama, teman-teman ya. Nah, dan Anda mengetahui langkah-langkahnya. A. Saya akan membantunya jika tidak ada yang berani membantunya setelah 3 menit. Ini kalau Anda menunggu 3 menit, bagaimana akibat dari teman-teman menunggu 3 menit ini teman-teman ya. Karena pertolongan pertama bisa langsung diberikan teman-teman. Ini terkait dengan empati ya, terkait dengan berempati. Kalau teman-teman harus menunggu, ini kemungkinan nanti akan terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang B, saya memberikan pertolongan pertama. Ini bagus teman-teman ya, membantu. Kemudian yang C, saya memberikan pertolongan pertama jika disetujui oleh orang-orang. Jika disetujui, bagaimana kalau tidak disetujui? Berarti teman-teman tidak membantu ya. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, lebih baik menunggu pihak medis untuk memberikan pertolongan. Nah, bagaimana jika pihak medis ini lama datangnya teman-teman ya? Ini juga tidak memberikan solusi yang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang B ya, poin 4. Kemudian yang A poin 3, C poin 2, dan D poinnya 1 teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 9. Anda berencana untuk pergi ke acara syukuran warga sekitar. Ini syukuran warga sekitar 1 jam lagi. Anda melihat beberapa warga melewati rumah Anda untuk datang ke acara tersebut. Anda memilih untuk pergi sendiri beberapa menit lagi sebab tidak ingin lama menunggu. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, atau D sangat tidak setuju. Coba teman-teman pause dan coba dijawab.
Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut bimbingan belajar dari aku, kita akan bahas mengenai manajerial sosial kultural dan wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman. Teman-teman gak perlu khawatir karena ada banyak keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah tentu saja harganya terjangkau, kemudian ada PDF hasil pembelajaran teman-teman, ada juga video pembelajaran, dan ada post-test dan pretest di setiap pertemuannya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mumpung masih ada harga diskon, silahkan DM aku di IG ya. Terima kasih teman-teman, semoga sukses. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Kita lihat teman-teman di sini ya, acaranya 1 jam lagi teman-teman ya, tidak begitu lama teman-teman ya, 60 menit. Tapi relatif juga tergantung masing-masing orang, bisa bilang itu lama, bisa bilang itu cepat. Nah, Anda melihat beberapa warga melewati rumah Anda untuk datang ke acara tersebut. Berarti ada orang-orang yang sedang ramai untuk pergi ke acara tersebut teman-teman ya. Anda memilih untuk pergi sendiri beberapa menit lagi sebab tidak ingin menunggu lama. Ini kalimatnya mungkin terdengar positif teman-teman ya, tapi teman-teman mengesampingkan kaitannya dengan bagaimana berhubungan sosial dan bagaimana mementingkan persatuan teman-teman ya dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi teman-teman di sini harusnya teman-teman mau untuk bareng-bareng ya, untuk bersama-sama pergi gitu teman-teman ya. Jadi ini kalimatnya negatif, jawaban paling tepat di sini yang D teman-teman ya, sangat tidak setuju. Poinnya 4, kemudian C3, B2 dan A1 teman-teman ya. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 10. Anda sangat berempati pada orang lain. Anda memiliki anak yang masih balita dan sudah duduk di bangku taman kanak-kanak. Anda baru menyadari banyak temannya yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Anda sering merasa kasihan pada anak-anak yang berasal dari wilayah timur sebab menurut Anda mereka belum maju seperti keluarga Anda. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, atau D sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya ada di kalimat terakhir ya, Anda sering merasa kasihan pada anak-anak yang berasal dari wilayah timur sebab menurut Anda mereka belum maju. Ini menurut Anda. Mungkin betul teman-teman ya, tapi kalau itu di soal hanya bilang menurut Anda, maka itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar teman-teman. Jadi untuk merasa kasihan pada orang wilayah timur ini belum tepat teman-teman ya, tidak tepat. Karena mereka bisa jadi lebih kaya dari teman-teman ya, bisa jadi ya. Jadi ini tidak tepat, so jawabannya sangat tidak setuju yang memiliki poin 4, C3, B2, dan A1 teman-teman. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 11. Keluarga Anda sedang ditimpa kesusahan. Anda sangat menyayangi mereka. Setiap pekerjaan yang Anda lakukan saat ini merupakan usaha untuk membahagiakan mereka. Anda akan melakukan segala cara untuk dapat menyelamatkan mereka dari kesusahan ini. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju. Nah, ini ada yang keliru tulisannya teman-teman ya. C tidak setuju dan D sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Yang awal-awal ini hanya bumbu saja teman-teman ya, pengecoh. Dia bilang Anda sangat menyayangi mereka, Anda ingin membahagiakan mereka, ini hanya pengecoh. Intinya adalah Anda melakukan segala cara untuk dapat menyelamatkan mereka dari kesusahan. Ini kalau kita tidak paham maksudnya, maka kita bisa bilang ini adalah kalimat yang positif. Tapi teman-teman, segala cara ini ada cara yang positif, ada cara yang negatif. Jadi tidak dibenarkan untuk teman-teman bisa melakukan segala cara untuk menyelamatkan mereka dari kesusahan ya. Jadi ini kalimat yang negatif teman-teman. So jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, sangat tidak setuju yang memiliki poin 4, C3, B2, dan A1 teman-teman. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 12. Orang tua Anda adalah orang yang sukses. Ia memiliki banyak cabang perusahaan di mana-mana. Ia mengharapkan Anda sebagai penerusnya. Anda sangat menyayangi mereka. Saat Anda lulus dari perguruan tinggi, Anda meminta posisi yang tinggi agar Anda segera membantunya memimpin perusahaan. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa Anda sangat menyayanginya dan berusaha untuk dapat membantunya. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, atau D sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat hal tersebut untuk membuktikan bahwa Anda sangat menyayanginya dan berusaha untuk dapat membantunya.
Ini hanya pengecoh teman-teman ya, kebetulan kalimat terakhir ini hanya pengecoh teman-teman. Nah, kalimat intinya ada di sebelumnya teman-teman ya. Saat Anda lulus dari perguruan tinggi, Anda meminta posisi yang tinggi. Ini ya, meminta posisi yang tinggi agar Anda segera membantunya memimpin perusahaan. Apakah Anda membantu orang tua untuk memimpin perusahaan dengan mendapatkan posisi yang tinggi? Belum tentu teman-teman ya, belum tentu harus dengan posisi yang tinggi. Bisa jadi posisi karyawan biasa juga bisa. Yang penting Anda membantu teman-teman ya. Dan ini hanya membenarkan diri saja. Hanya membela diri saja teman-teman ya. Bisa jadi Anda memang mau kekuasaan untuk meminta posisi yang tinggi ya, bukan karena menyayangi mereka atau mau membantu mereka. Jadi ini kalimat yang negatif teman-teman ya. Kalau kalimatnya negatif, jawabannya yang D, yang memiliki poin 4, C3, B2, dan A1 teman-teman. Seperti itu teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 13. Suatu hari Anda mendapatkan undangan untuk mengikuti rapat desa. Anda memiliki rencana yang menurut Anda sangat bagus jika diterapkan di desa. Akan tetapi menurut sebagian besar peserta rapat, kerugian dari rencana Anda lebih banyak daripada keuntungannya. Anda berusaha menjelaskan rencana tersebut berulang kali dengan sangat pelan sampai para peserta menerima rencana yang Anda ajukan. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju, atau D. Sangat tidak setuju. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat, Anda menjelaskan dengan sangat pelan sampai para peserta menerima rencana yang Anda ajukan. Padahal sudah dijelaskan di soal bahwa menurut mereka rencana Anda ini memiliki banyak kekurangan. Kerugian ya, mendapatkan kerugian dibandingkan keuntungannya. Itu yang sudah disebutkan di soal sebelumnya. Tapi Anda menjelaskan kembali sampai para peserta menerima rencana yang Anda ajukan. Ini termasuk apa? Termasuk Anda mau memaksakan kehendak. Memaksa kehendak kepada orang lain teman-teman ya, ini tidak boleh teman-teman, ini tidak boleh. Teman-teman seharusnya bisa mengalah atau misalkan memberi pendapat yang lain teman-teman ya. Demi apa? Demi mementingkan persatuan dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Ini yang poin yang penting. Kemudian yang kedua terkait dengan teman-teman bagaimana berhubungan sosial teman-teman ya. Kalau teman-teman memaksa kehendak teman-teman, bisa jadi hubungan sosial kalian dengan masyarakat sekitar itu akan retak gitu ya, tidak baik lagi gitu. Jadi jawaban di sini adalah yang D karena kalimatnya negatif. Yang memiliki poin 4 yang D, poin 3C, poin 2B, dan poin 1A teman-teman ya. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 14. Tetangga Anda sedang terlibat masalah dengan salah satu rekan kerja Anda di kantor. Anda baru mengetahui hal tersebut setelah mereka dengan tidak sengaja bertemu di rumah Anda. Anda berusaha menenangkan mereka agar tidak terjadi keributan di rumah Anda. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju, atau D. Sangat tidak setuju. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman. Di sini kita lihat Anda berusaha menenangkan mereka. Ini adalah tindakan yang positif teman-teman ya. Positif agar tidak terjadi keributan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, poin 4, B3, C2, dan A1 teman-teman. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 15. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut PPPK untuk Kementerian Agama, di sini aku mau tawarin kalian untuk gunain e-book moderasi beragama dari aku teman-teman ya. Di e-book ini sudah ada bocoran soal dari PPPK sebelumnya, kemudian ada field report berupa soal-soal Pancasila, kemudian toleransi, undang-undang dasar, anti kekerasan, dan juga tentang tradisi di Indonesia. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin belajar lebih banyak mengenai moderasi beragama, yuk pesan e-book dari aku ya. Dan jangan lupa langsung DM di IG aku. Terima kasih. Anda tinggal di sebuah komplek perumahan. Salah satu tetangga Anda merupakan rekan kerja. Suatu hari ia tidak menegur Anda tanpa tahu alasan yang pasti. Hal itu terjadi sejak perbedaan pendapat yang terjadi saat rapat di perusahaan beberapa minggu yang lalu. A. Saya biarkan ia hingga ia merasa lebih baik. B. Mungkin ia butuh sendiri sebab ada masalah. C. Saya tetap menyapanya apapun reaksinya. Atau yang D. Saya menyapanya sebisa saya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat teman Anda atau rekan Anda tidak menegur Anda.
Sejak apa? Sejak beberapa minggu yang lalu. Ini lumayan lama teman-teman ya. Beberapa minggu yang lalu dia tidak menegur Anda. A. Saya biarkan ia hingga ia merasa lebih baik. Ini tidak menyelesaikan masalah ya, tidak ada penyelesaian. B. Mungkin ia butuh sendiri. Ini hanya pendapat. Kalau pendapat apa? Dieliminasi. C. Saya tetap menyapanya apapun reaksinya. Betul ya. D. Saya menyapanya sebisa saya. Ini juga bagus. Mana yang lebih tepat, C atau D, teman-teman? Lebih tepat yang C ya. Kenapa bukan yang D? Karena di sini ada kata sebisa saya. Gitu teman-teman ya. Berarti ada indikasi Anda menyerah. Ada indikasi Anda tidak benar-benar ingin menyapa gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini bukan poin yang tinggi. Lebih tinggi di sini yang C, poinnya 4, D poin 3. Kemudian yang A ini poinnya 2 dan yang B poinnya 1, teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 16. Anda merasa nyaman di dekat orang yang berbeda latar belakang. Hingga suatu saat Anda berseteru dengan salah satu rekan yang berasal dari pesisir pantai. Anda sangat marah dan tersinggung sebab ia menegur Anda dengan suara yang keras. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju, atau D. Sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Anda merasa nyaman ini hanya bumbu saja ya, karena ini hanya di awal. Kemudian dijelaskan lagi, hingga suatu saat Anda berseteru dengan salah satu rekan yang berasal dari pesisir pantai. Anda sangat marah dan tersinggung sebab ia menegur Anda dengan suara yang keras. Nah, ini awalnya Anda merasa nyaman dan kemudian Anda tidak merasa nyaman lagi teman-teman ya. Jadi intinya adalah Anda tidak nyaman dengan orang yang berbeda latar belakang. So ini kalimat yang negatif teman-teman. Kalau dia negatif, jawabannya yang D, sangat tidak setuju. Poin 4, C3, B2, dan A1. Ingat intinya adalah Anda merasa nyaman awalnya, kemudian Anda tidak nyaman lagi berada pada orang berdekatan dengan orang yang berbeda latar belakang. Itu intinya teman-teman ya. Oke, clear teman-teman ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 17. Anda seorang pimpinan di sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Menurut Anda, peran para karyawan sangat penting untuk kemajuan perusahaan Anda ke depannya. Anda memaklumi para karyawan yang telat dengan alasan yang jelas meski berulang kali. Itu sebagai tanda empati pimpinan pada para karyawan. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju, atau D. Sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat. Itu sebagai tanda empati pimpinan. Ini hanya pengecoh. Bagaimana empati itu sebenarnya teman-teman ya. Kita lihat lagi, apa sih yang dilakukan? Anda memaklumi para karyawan yang telat dengan alasan yang jelas meski berulang-ulang. Ini intinya di sini ya. Dia sudah telat berulang-ulang tapi Anda maklumi. Jika di soal disebutkan Anda memaklumi para karyawan yang telat dengan alasan yang jelas, ini sampai di sini stop misalkan, maka ini kalimatnya jadi positif. Ya, kalau stop di sini. Tapi di sini dilanjutkan meski berulang kali. Ini membuat dia menjadi kalimat yang negatif, teman-teman ya. Jadi ini kalimat yang negatif. Karena Anda tidak bisa memberikan permakluman terus-menerus, teman-teman, yang harus ada tindakan, apalagi Anda seorang pimpinan, gitu teman-teman. Jadi ini kalimat yang negatif. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, memiliki poin 4, C3, B2, dan A1 teman-teman. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 18. Anda seorang pimpinan, Anda menyediakan tempat ibadah untuk para karyawan meski ia berbeda agama dengan Anda. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju, atau D. Sangat tidak setuju. Bagaimana teman-teman jawaban kalian? Jika teman-teman sudah menjawab, kita akan jawab bersama ya. Anda menyediakan tempat ibadah bagi para karyawan meski ia berbeda agama dengan Anda. Ini ada kalimat yang positif ya. Bagaimana teman-teman menghargai keberagaman di Indonesia. Ya teman-teman ya. Oke, jadi ini jawabannya yang A, yang memiliki poin 4. B3, C2, dan A1 dan D1 teman-teman ya. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 19. Anda melihat sekelompok pemuda terlibat tawuran di jalan raya. A. Segera melerai mereka. B. Mencari bantuan dari warga sekitar jika ada. C. Menelpon pihak berwajib, atau yang D. Merekam video untuk melapor pada orang tua mereka. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Ini kebetulan soalnya hanya satu kalimat teman-teman, satu kalimat. Ini intinya saja teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat
sekelompok pemuda, sekelompok pemuda. Kalimatnya di sini ya, sekelompok pemuda sedang terlibat tawuran. A. Segera melerai mereka. Apakah memungkinkan teman-teman melerai sekelompok pemuda? Tidak teman-teman ya, jadi kita eliminasi. Kemudian yang B, mencari bantuan dari warga sekitar jika ada. Ini juga bagus, tapi ingat ada kata jika ada. Bagaimana kalau tidak ada? Ini kalimatnya tidak memiliki poin tinggi teman-teman ya, kita eliminasi. C. Menelpon pihak berwajib. Betul teman-teman ya, karena ini kaitannya dengan sekelompok pemuda. Jadi orangnya kemungkinan banyak teman-teman tidak bisa mengambil tindakan sendiri, maka teman-teman harus menelpon pihak berwajib. Kemudian yang D, merekam video untuk melapor pada orang tua mereka. Apakah Anda mengenal orang tuanya? Belum tentu teman-teman ya. Jadi yang D juga bukan merupakan jawaban yang memiliki poin yang tinggi. Jadi yang memiliki poin yang paling tinggi di sini adalah yang C, poin 4, kemudian yang B, poin 3, A poinnya 2, dan D poin 1 teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor terakhir. Sahabat Anda datang meminta bantuan untuk membantunya melawan sekelompok orang yang sering merundungnya. Anda sangat memegang teguh arti persahabatan sehingga Anda bersedia untuk membantunya. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, atau D sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini sahabat Anda meminta bantuan untuk membantunya melawan sekelompok orang yang sering merundungnya. Kata melawan sekelompok, melawan. Anda mau bersedia membantunya teman-teman ya. Anda bersedia membantunya apa? Bersedia membantunya melawan orang-orang yang merundungnya. Apakah ini kalimat yang positif atau kalimat yang negatif teman-teman? Oke teman-teman, ini mungkin terdengar positif teman-teman ya, tapi kata melawan di sini kita artikan teman-teman ya. Jadi kata melawan itu lebih kepada arah yang negatif ya, terkait dengan memukul, kemudian bergulat. Jadi tindakan yang langsung menggunakan fisik teman-teman ya, menggunakan fisik itu yang saya lihat ya arti dari kata melawan itu bisa menggunakan fisik gitu ya, menggunakan kekuatan diri sendiri. Nah ini jadi kalimat yang negatif, kecuali kalau teman-teman diminta bantuan misalkan untuk melapor ke pihak berwajib atau diminta bantuan untuk melakukan sesuatu yang tidak terkait langsung dengan fisik ya, karena kalau teman-teman melawan dengan fisik atau sesuatu yang negatif maka akan terjadi keributan lebih besar gitu ya. Jadi dampaknya lebih negatif teman-teman. So jawaban yang paling tepat di sini yang D ya, sangat tidak setuju poin 4, C 3, B 2, dan A 1 teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, ini dia 20 soal untuk part 3 ini. Try out 20 soal untuk sosial kultural teman-teman ya. Sosial kultural. Silahkan teman-teman bantu saya untuk meramaikan video ini dengan cara teman-teman komen di kolom komentar. Teman-teman sudah dapat poin berapa? Part 1 teman-teman dapat poin berapa? Part 2 dapat poin berapa? Dan yang pada video kali ini part yang ketiga teman-teman dapat poin berapa? Kemudian teman-teman jumlahkan apakah sudah mencapai passing grade yaitu 117. PG manajerial dan sosial kultural itu 117 teman-teman ya. Nah kalau teman-teman sudah dapat PG tersebut silahkan komen ye aku bisa gitu atau kalimat yang lainnya, dan jangan lupa teman-teman bantu saya untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di teman-teman ya, karena dengan berbagi teman-teman lebih banyak lagi membantu orang lain itu teman-teman ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau daftar untuk bimbel SJT teman-teman ya, atau situational judgment test atau observasi untuk teman-teman kita yang P3K guru teman-teman kategori khusus, silahkan langsung DM ke IG karena batasnya hari ini teman-teman ya pukul 00.00. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, comment, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.